Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarafina. Saya dari jurusan PAI Unit 4 semester 5. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang minoritas Muslim di Barat, yang di dalamnya berisi tentang tantangan dan peluang. Interaksi umat Islam dan keberadaan mereka di Barat, khususnya di Eropa, saat ini dapat dipandang sebagai babak keempat dalam sejarah panjang kontak antara dua peradaban. Sejarah hubungan ini secara penuh jelas bukan tempatnya untuk dibahas di sini. Begitupun penjelasan kasar dapat berguna memberi konteks dari minoritas Muslim di Barat kontemporer. Yang pertama itu, babak paling awal adalah pengalaman masa klasik yang berlangsung kira-kira dari abad ke-8 hingga pertengahan abad ke-15. Jadi, di babak ini dibentuk oleh dua peristiwa besar. Pertama, keberhasilan Muslim menguasai dan membangun peradaban di Andalusia atau Semenanjung Iberia, lebih kurang Spanyol saat ini dan sebagian besar Laut Mediterania. Catatan sejarah menunjukkan bahwa masa-masa di bawah kekuasaan Muslim menjadi salah satu masa gemilang Spanyol maupun Sisilia. Peristiwa yang kedua adalah Perang Salib. Dengan segala dinamikanya yang memakan waktu 2 abad, perang ini adalah merupakan perang paling lama dan karenanya juga paling berpengaruh dalam hubungan antar Islam dan Barat. Dan yang kedua itu adalah ketika kerajaan Turki Utsmani kembali membawa Islam ke Eropa melalui jalur berbeda, Anatolia, Asia Tengah, dan Eropa Timur. Diawali dengan penaklukan Konstantinopel pada pertengahan abad ke-15. Kerajaan Islam ini berhasil meninggalkan jejak historisnya yang kemudian menciptakan kantong-kantong umat Islam di Eropa hingga sejauh Kroasia, Hongaria, Ukraina, dan Slovakia. Kerajaan besar ini efektif pengaruhnya di berbagai bagian Eropa sekurang-kurangnya hingga abad ke-18. Dan yang ketiga adalah ketika berbagai negara Barat menjajah wilayah-wilayah berpenduduk Muslim di Afrika dan Asia. Masa penjajahan ini bervariasi, tetapi puncaknya dapatlah diposisikan pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Dalam pola hubungan yang sepenuhnya berbeda, penjajahan juga membawa kehadiran sejumlah Muslim ke negara Barat untuk berbagai macam kepentingan, terutama pekerja kasar. Penjajahan ini turut menentukan pola hunian umat Islam di Barat saat ini. Dan yang keempat adalah babak baru pasca kemerdekaan negara-negara Muslim setelah pertengahan abad ke-20. Jika pada mulanya umat Islam masuk ke Barat terutama sekali karena dorongan ekonomi, belakangan muncul pula imigran Muslim dalam jumlah besar yang datang ke Barat sebagai pengungsi perang. Kerap kali ini terjadi karena konflik berdarah yang mendera negara-negara Muslim, seperti yang diakibatkan oleh ISIS sekitar 1 dekade belakangan ini. Minoritas Muslim di negara-negara Barat memiliki kekhasan yang membedakan mereka dari kelompok lainnya. Tantangan yang harus dihadapi sebagai kelompok minoritas jelas sangat besar, terutama karena sejumlah nilai dasar yang dianut masyarakat Barat sedemikian berbeda dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, sekularisme yang menjadi dasar kehidupan bernegara di hampir semua negara Barat atau individualisme yang cukup mengakar dalam masyarakat Barat. Begitu juga dengan peranan agama dalam kehidupan sosial, pola hubungan kekeluargaan, gaya berpakaian, atau berbagai aspek budaya populer lainnya. Faktor ini semua menciptakan satu tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan barunya. Pada saat yang sama juga merupakan tantangan bagi masyarakat Barat dalam menyerap orang Islam tersebut ke dalam sistem mereka. Sebagaimana elemen pendatang, Islam dikerap kali disalahpahami.
Begitu juga Muslim kerap sekali salah memahami orang Barat secara alamiah. Pada tataran akar rumput, informasi tentang Islam yang diserap oleh Barat lebih banyak berasal dari media populer. Secara ilmiah pula, bahwa informasi populer tersebut menggambarkan Islam berdasarkan keadaan umatnya yang seringkali justru tidak mewakili keagungan dan ketinggian ajaran Islam. Ketika Islam dilihat dalam bingkai realitas historis, umatnya yang seringkalinya merupakan wilayah bekas jajahan Barat, maka Islam kemudian tampak dekat dengan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, perbudakan wanita, kemalasan, kekumuhan, kekacauan, dan kekerasan. Dalam kerangka perbandingan peradaban, kesalahpahaman semacam ini memang memiliki basis realitas historis yang memadai. Betapapun juga keadaan ini sebagai sebuah realitas historis maupun sebagai sebuah anggapan bahwa itulah Islam yang hakiki, turut mempersulit proses-proses sosiologis umat Islam sebagai minoritas di tengah masyarakat Barat. Masyarakat Muslim di Barat harus menerima prasangka buruk sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Begitupun patut dicatat bahwa dengan semakin banyaknya informasi keislaman yang dapat diakses, kesalahpahaman tentang Islam berangsur kurang. Upaya-upaya menyebarluaskan informasi keislaman yang lebih objektif terus-menerus ditingkatkan, baik oleh umat Islam sendiri maupun oleh kelompok-kelompok yang ingin membangun hubungan yang lebih baik antara minoritas Muslim dengan masyarakat Barat. Akan tetapi, mengingat besarnya persoalan kesenjangan pengetahuan tersebut, masalah ini bukanlah sesuatu yang akan mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Selalu saja ada kejadian-kejadian yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan baru. Misalnya, serangkaian serangan teroris di berbagai tempat melibatkan sejumlah individu yang mengaku sebagai penganut Islam. Di antara yang paling mutakhir terjadi di New York, 31 Oktober 2017. Di Barcelona, 17 Agustus 2017. Di Paris, tanggal 20 April 2017. Di London, 22 Maret 2017. Di Berlin, 19 Desember 2016. Atau yang lebih fenomenal, serangan 9/11 pada 2001 di New York. Daftar ini tentu saja dapat dengan sangat mudah diperpanjang lagi. Proses pembuktian legal dari berbagai insiden tragis ini bervariasi dari satu kasus ke kasus yang lain. Kaitan hakiki antara Islam dengan tindakan-tindakan tersebut juga merupakan kontroversi. Sejumlah kejadian ini dikutuk bersama oleh semua kelompok, termasuk kelompok Muslim sendiri. Namun demikian, satu hal sangat jelas dan tak terbantahkan, rangkaian tragedi tersebut turut membentuk persepsi tentang Islam di Barat. Dan persepsi yang terbangun jelas semakin buruk, semakin jauh dari yang diperlakukan oleh kelompok minoritas Muslim. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa semua kejadian tersebut telah meningkatkan kebencian dan penolakan terhadap Islam dan Muslim ke level yang tak ditemukan sebelumnya. Fenomena yang kemudian dikenal sebagai Islamofobia ini menggejala di hampir semua negara Barat dan berbagai upaya untuk meredakannya sedang dilaksanakan berbagai pihak. Jadi, lepas dari peningkatan kebencian dan marginalisasi yang melekat pada kejadian tertentu, khususnya terorisme pada tataran yang lebih substantif, minoritas Muslim di Barat menghadapi persoalan-persoalan berikut. Yang pertama itu, rendahnya pengetahuan dan keterampilan terkait dengan lingkungan, masyarakat, dan sistem Barat. Dan yang kedua itu, kurangnya kemampuan dalam berurusan dengan sistem pemerintahan di negara-negara Barat. Yang ketiga, hambatan-hambatan keuangan. Keempat, diskriminasi dari masyarakat. Yang kelima, tidak tersedianya kepemimpinan yang efektif. Yang keenam, tidak ada
kekuatan politik atau ekonomi sebagai landasan untuk bernegosiasi. Adanya berbagai persoalan terkait minoritas Muslim di Barat sama sekali tidak mengurangi eksistensi mereka di sana. Dalam kenyataannya, kehadiran tersebut mengalami peningkatan pada tataran kuantitatif jumlah Muslim maupun dalam sistem sosial Barat. Statistik menunjukkan bahwa Islam adalah agama dengan perkembangan penganut paling cepat di Barat. Tingkat dan kualitas kontribusi mereka terhadap masyarakat juga mengalami perbaikan yang sangat berarti. Akan tetapi, model-model pelakukan tersebut akan dikelompokkan ke dalam 3 model. Yang pertama itu model pekerja tamu, yang kedua model asimilasi, dan yang ketiga model minoritas etnik. Akan tetapi belakangan ini hal-hal tersebut sudah bukan merupakan persoalan besar lagi. Pada penghujung tahun 1990-an umat Islam di Barat telah memperoleh hak-hak berikut. Ada 5. Yang pertama tuh hak untuk menjalankan ajaran dasar agama Islam. Yang kedua, hak untuk memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hak untuk mendirikan organisasi dan perserikatan. Yang keempat, hak untuk membentuk badan-badan untuk mewakili kepentingan mereka. Dan yang kelima, hak untuk mendapatkan pelayanan dan pembelaan hukuman. Jadi, sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.